Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang listrik. Tema 3, kelas 6, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, kalian tahu gambar siapakah ini? Ini adalah gambar Michael Faraday, seorang tokoh penemu arus listrik. Arus listrik itu adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah. Nah, prosesnya adalah yang pertama, listrik dihasilkan oleh generator yang ada di pembangkit listrik. Dari pembangkit listrik, tegangan dinaikkan di gardu penaik tegangan. Kemudian disalurkan melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kemudian dari sutet akan masuklah ke gardu induk. Tegangan akan diturunkan hingga 20 kV. Dari gardu induk dilanjut ke gardu distribusi. Nah, di gardu distribusi ini tegangannya diturunkan hingga 220 volt. Selanjutnya, listrik disalurkan ke rumah-rumah. Listrik yang diterima di rumah-rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel pada benda elektronik sehingga kalian bisa menonton televisi. Jika malam akan terang karena ada penerangan dari lampu listrik. Nah, rangkaian listrik ini ada 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Agar lebih jelas, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu rangkaian seri. Perhatikan ya baik-baik dari gambarnya. Nah, ada gambarnya. Lampunya ini disusun secara berderet atau berurutan. Arus listrik mengalir secara bertahap dari satu lampu ke lampu yang lain. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Nyala lampu satu dengan nyala lampu lainnya tidak sama terang. Itulah ciri-ciri dari rangkaian seri. Lanjut, rangkaian seri contohnya yaitu pada lampu hias. Ada kalau pohon-pohon kadang waktu malam hari terlihat juga indah adanya lampu hias. Kemudian ada baterai disusun secara seri. Baterai pada senter. Selanjutnya rangkaian paralel. Nah, gambarnya perhatikan ya. Ciri-cirinya disusun secara berjajar atau bercabang. Arus listrik mengalir secara bersamaan dari satu lampu ke lampu yang lain. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Nyala lampu satu dengan nyala lampu lainnya sama terang. Dan yang terpenting, penghematan biaya listrik. Nah, yang selanjutnya contoh dari pemakaian
rangkaian paralel. Nah, gambar apakah itu? Iya, gambar lampu lalu lintas. Gambar lampu lalu lintas ini disusun atau dirangkai secara paralel. Nyalanya akan bergantian. Selanjutnya contohnya itu lampu di rumah kita, ruang tamu, ruang dapur, kamar mandi, pasti beda-beda kan saklarnya. Nah, itu bisa menghemat biaya listrik kita. Selanjutnya, rangkaian campuran. Gambarnya pasti di situ ada paralel dan serinya. Ciri-cirinya gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Cirinya juga sama dengan rangkaian seri dan paralel. Di situ S1 berarti saklar 1, S2 saklar 2, S3 saklar 3. L berarti menandakan lampu, lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4. Jika saklar 1 tertutup berarti itu dinyalakan. Berarti saklar 1 kalau tertutup dinyalakan berarti lampu 1 yang menyala. Karena hanya lampu 1 atau saklar 1 yang dinyalakan tertutup berarti saklar 2, lampu 2, lampu 3 dan lampu 4 tidak menyala. Jika saklar 1 tertutup, saklar 2 tertutup, saklar 3 terbuka, berarti yang menyala pastinya adalah lampu 1 dan lampu 2. Kenapa? Karena lampu 1 dan lampu 2 saklarnya tertutup atau kita on kan. Kemudian jika saklar 1 terbuka, saklar 2 terbuka, saklar 3 tertutup, berarti lampu yang menyala adalah lampu 3 dan 4. Kenapa lampu 3 dan 4 menyala? Karena disusun secara seri. Sekarang fungsi komponen pada senter. Ada 1 itu baterai. Fungsi baterai itu untuk apa? Yaitu untuk sumber atau menghasilkan energi listrik. Yang kedua, lampu. Lampu itu menghasilkan cahaya. Yang ketiga adalah lempengan logam. Fungsinya menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Dan yang terakhir, saklar, mematikan atau menyalakan lampu pada senter. Oke, semoga bisa dipahami. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.